Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Dewi Yuliarti Karima sebagai apoteker dari RSUP Makassar, peserta Latsar angkatan 1 2025. Pada hari ini tanggal 30 bulan 7 tahun 2025, saya mendapatkan materi mengenai isu strategis kontemporer yang dibawakan oleh pengampu Bapak Andi Mansur. Jadi hal yang saya dapatkan di sini tadi itu isu strategis kontemporer sendiri merupakan persoalan penting yang berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat baik saat ini maupun di masa mendatang. Tadi yang sempat dibahas itu ada beberapa hal, yaitu isu terkait korupsi, terus narkoba, radikalisme dan terorisme, money laundry, proxy war, dan juga kejahatan mass communication dalam bentuk cybercrime, terus berita hoax, dan juga judi online juga sempat dibahas tadi oleh Pak Andi Mansur. Hal yang saya ingat dari tadi yang dibahas itu salah satunya diantaranya yaitu korupsi. Dari hal yang telah dibahas panjang lebar di materi tadi, yang bisa saya tangkap, korupsi sendiri ini tidak pernah berdiri sendiri. Jadi korupsi ini sebenarnya punya sistem. Jadi kalau misalnya mau diberantas, sebenarnya selama ini tidak pernah benar-benar terberantas karena yang diberantas hanya ekor-ekornya saja dan tidak langsung di hulunya ya. Iya. Korupsi ini bisa terjadi juga karena sifat serakah manusia yang tidak pernah puas. Selain korupsi, sebenarnya ada dua isu lain yang sering terjadi di birokrasi Indonesia kita, yaitu kolusi dan juga nepotisme. Selain itu, tadi juga dibahas mengenai masalah narkoba. Karena saya sendiri apoteker, menurut saya penyalahgunaan narkoba ini juga merupakan topik yang menarik. Sebenarnya narkoba ini kalau dalam peraturan Kemenkes dia bisa disebut sebagai narkotika. Narkotika berarti dia termasuk dari narkoba, psikotropika, dan juga zat adiktif lainnya. Mengapa narkoba ini juga masuk dalam isu kontemporer atau masalah ekstraordinari juga di kehidupan masyarakat saat ini? Soalnya narkoba ini dia sifatnya adiktif. Jadi kalau dia adiktif artinya penggunaannya satu kali itu bisa menyebabkan ketergantungan apabila digunakan tidak sesuai dengan dosis atau takarannya. Ketergantungan inilah yang menyebabkan penggunanya itu selalu pengen lagi menggunakan. Nah, kalau dia dosisnya berlebih, itu bisa merusak organ dalam tubuh. Selain itu juga karena narkoba ini dia mempengaruhi sistem saraf pusat, jadi penggunanya itu bisa merasakan halusinasi, jadi pikirannya itu sebenarnya kalau bisa dibilang bahasanya tuh nge-fly ya. Jadi kalau misalnya narkoba ini digunakan oleh anak muda, sedangkan anak muda ini yang bakal menjadi penerus generasi selanjutnya. Tidak mungkin kan kita mau dipimpin oleh generasi yang nge-fly gitu menurut saya. Oke, dan juga masalah-masalah lain seperti apa tadi ya? Berita hoax sebagai ASN juga harus dapat memfilter berita yang dia terima. Jadi tidak semua hal itu harus langsung di-share, tetapi harus divalidasi dulu kebenarannya, baru dapat kita share. Saya pikir dari saya sekian. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih. Selamat malam.